prinsip sholat subuh itu, 2 rakaat sebelumnya bukan hanya menghadirkan teman-teman sekalian, pahala yang begitu banyak, tapi keberkahan dalam beraktivitas. Orang-orang yang mengejar 2 rakaat sebelum subuh ini, kalau dia sempat berdoa di dalam sujudnya. Yang terakhir, ini kasus yang terakhir. Ini yang paling menarik. Nabi dalam perjalanan, kemudian di situasi dini hari, sudah sholat malam dan seterusnya, Nabi minta Bilal berjaga. Riwayatnya sahih, Bilal kamu berjaga. Kata Bilal, saya ikut tidur ya Rasulullah, nanti saya bangunkan semua. Kata Nabi, kamu berjaga. Saya ikut tidur ya Rasulullah, baiklah kamu tidur. Tapi sebelum subuh kamu bangun. Ya, kemudian bangunkan yang lain. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka semua tertidur, termasuk Bilal. Tidur semuanya, bangun-bangun, sudah merasa matahari sudah menyengat ke pipinya. Pipi Nabi. Artinya pada saat itu, Nabi bangun sudah melewati batas sholat subuh. Batas yang tetap waktunya. Nah, apa yang paling menarik? 2 hal. Hal yang pertama, ketika bangun Nabi katakan, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, ternyata kamu ketiduran juga. Oke? Nah, lalu Nabi ajarkan, kalau kamu belum sanggup mengerjakan sesuatu, jangan memaksakan diri. Serahkan kepada yang lain lebih mampu, atau bermohonlah kekuatan kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat penting. Tapi yang paling menarik, Nabi setelah itu minta kepada para sahabat untuk berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan adzannya. Yang paling menarik setelah itu, Nabi tidak langsung mengerjakan sholat subuh, tapi mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini dulu. Sebelum sholatnya. Bayangkan, saya mau katakan begini, lihat baik-baik. Bu, subuh yang dimaksudkan bukan waktu subuhnya, sebelum sholat fardunya. Sebelum dikerjakan sholat fardunya, diawali dengan sholat sunnah dulu 2 rakaat, masih dikerjakan. Nah, para ulama hadis mengatakan, kalau 2 rakaat ini tidak penting pada saat itu, mustahil dikerjakan. Pasti Nabi akan langsung kepada sholat subuhnya yang 2 rakaat. Menariknya, Bilal memberi isyarat, setelah itu sholat sunnah, setelah sholat sunnah kemudian qomat, baru ditunaikan sholat subuhnya. Ini menunjukkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, itu jauh di atas sholat-sholat sunnah yang lainnya, bahkan yang mengiringi sholat fardu. Ada keutamaan khusus dibanding sholat-sholat yang lain. Jelas? Nah, sekarang saya kembalikan kepada apa yang kita bahas tadi. Jadi, saking pentingnya sholat subuh ini, teman-teman sekalian, fokus. 2 rakaat sebelum subuh saking pentingnya, maka dalam keadaan-keadaan bahkan Anda bangun terlambat pun, ini hadis-hadis sahih mengajarkan masih boleh menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya. Pertanyaannya, apa keutamaannya? Sampai-sampai itu dijaga, bahkan dalam keadaan seakan terlambat dalam menunaikannya. 1. Hadis riwayat Muslim, ke nomor hadis 725-nya. Tadi sampai 727. Tahan ya, fokus. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu keistimewaannya lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500.000 atau pilih dunia dan seisinya, pilih mana? Alhamdulillah, normal. Normal. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Contoh, bikin broadcast ya dari sekarang dan viralkan. Ada satu pengumuman dari Masjid Nurul Bahri di Kelapa Gading, besok Jumat yang sholat subuhnya ditunaikan di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, dan mengikuti datang sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan di Nurul Bahri, masing-masing akan dapat amplop 500.000. Sampaikan, terbatas 50 orang untuk sab pertama. 500.000. Baik. Pertanyaan saya, setelah pengumuman itu dibuatkan viral, kemudian menyebar, berapa jamaah yang datang ke sini? Pertanyaannya, sejak jam berapa jamaah datang ke sini? Subuhnya 4.25. Orang datang ke sini jam berapa? Jam 1, jam 2. Demi Allah saya katakan, nginap dari sore ini udah pada datang. Padahal itu cuma tulisan di bawahnya, contoh. Anda bayangkan, di contoh aja, dikasih 500.000, diumumkan dari sekarang, nginap sore-sore udah banyak ke sini. Nggak percaya, bikin aja Pak, pengumuman, contoh, di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, besok akan dibagikan masing-masing 500.000 rupiah. Di awal subuh, bagi 50 orang pertama. Tanda kurung, contoh. Atau nggak usah kasih contoh, kalau Anda benar-benar berniat, silahkan cek berapa yang datang. 4.25 adzan subuh, mulai sore udah datang, malam itikaf dan sebagainya. Wajah-wajahnya nggak pernah Anda kenal sebelumnya.
bikin pengumuman yang kedua. Siapa yang datang ke masjid lebih awal di waktu subuh, menunaikan 2 rakaat sebelumnya bahkan di masjid itu, nanti kami akan berikan dengan janji Rasulullah SAW lebih daripada dunia dan seisinya. Al-Hadis tuliskan di ujungnya. Pertanyaan saya, berapa yang datang ke masjid ini? Tuh lihat tuh. Nah, sekarang jadi Ustadz, yang dimaksudkan lebih daripada dunia dan seisinya ini apa? Apakah materi wujudnya atau yang lain wujudnya? Nah, ini yang perlu kita sadari sehingga kita punya pemahaman yang kuat tentang ini. Sampai-sampai Nabi pernah mengilustrasikan, kalaulah tahu tentang kemuliaan ini, bahkan orang akan mendatangi masjid atau sholat itu dengan merangkak. Merangkak itu ada dua pemahaman. Satu, saking padatnya orang datang sampai bergeraknya itu lambat. Ya, kan kalau orang lambat itu diilustrasikan seperti bayi yang merangkak, lambat geraknya, saking banyaknya padatnya begitu. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahkan orang yang tidak mampu pun akan merangkak datang, saking tahunya manfaat di balik itu. Yang pertama yang dimaksudkan kata para ulama, makna yang pertama itu adalah terkait dengan pahalanya. Pahalanya itu lebih daripada dunia dan seisinya. Anda bayangkan nggak, teman-teman? Baca Quran aja, satu hurufnya 10 kebaikan. Infak paling minimal 700 kebaikan. Datang ke majelis ilmu mendapatkan pahala 700 kebaikan. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh, langsung jumlahnya lebih daripada dunia dan seisinya. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 700. Lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya, susah ngitungnya. Banyak ya? Banyak pahala. Nih, antum datang ke masjid ya. Niat untuk ta'lim sholat. Baru datang nih. Datang itu udah dapat 25. Hadis Muslim. Satu keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun. Kemudian sholat, kalau berjamaah 27. Kalau sendirian 10. 10 itu di Quran surah 6 ayat 160, manja abil hasanati falau asyru amthaliha. 10 itu satu keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau dilanjutkan dengan ikut ta'lim, itu di riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dapat lagi 700 kebaikan. Sampai antum pulang, 700 itu dilipat gandakan, jarak satu keduanya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun, satu keduanya. 2 ketiga 500 tahun, terus sampai akhir. Tapi kalau Anda menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Langsung tanpa hitungan, saking banyaknya. Nah, apa pentingnya pahala ini? Kalau bicara pahala, bukan urusan dunia, nanti urusan akhirat. Itu menentukan di akhirat. Kalau nggak percaya, silahkan meninggal dulu, nanti akan kelihatan. Ya. Walaupun kita nggak bisa milih, Tapi yang mau saya sampaikan begini, pahala itu diantara manfaatnya, saat Anda kumpulkan lebih banyak, itu yang bisa menutup dosa sekaligus menaikkan Anda ke derajat surga paling tinggi. Karena rumus dosa dengan pahala itu begini, Anda dapatkan pahala, maka dosa akan ditutup dengan pahala itu. Ini di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Lihat, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian dia berbuat jelek, maka pahala kebaikan itu akan ditutupkan pada kejelekannya. Ini. Yang paling celaka itu disebutkan langsung oleh Nabi. Awas hati-hati. Yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin walati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ada orang saat di dunianya rajin salat, sunahnya dikerjakan. Ini kalau Nabi berbicara nggak akan dusta, pasti benar ini. Jadi ada yang rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Cuman sayang, wa yati qad syatama hadza, dia juga rajin mencela orang. Jadi kalau Nabi katakan begitu akan terjadi. Orangnya rajin salat, cuman senang juga mencela orang. Senang juga menuduh orang, wa qadhafa hadza, qadhafa itu nuduh. Ini unik. Kalau orang nggak sholat mencela, karena dia nggak sholat. Tapi ini orang sholat, tapi bisa mencela. Mudah sekali cara orang. Mudah menuduh orang. Wa daraba hadza, senang berselisih. Nah, nanti di akhirat bagaimana? Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kata Nabi, kemudian mencela orang lain, maka pahala sholatnya akan diambil, diberikan pada celanya untuk menutup dosa celaannya. Misal sekarang ada orang ikut taklim nih, begitu keluar, ada orang lewat, nggak ikut taklim, dibicarakan. Lihatnya, iya kayak ahli surga aja ya, iya. Gak ikut ta'lim kayak kita ya, iya. Misal. Nah, itu 2 orang ketika bicara, dipindahkan pahala ta'limnya kepada orang tadi. Datang yang satu bertanya, kenapa? Itu tuh orang itu, nggak nyangka ya, nyangka. Ketika Anda bilang tidak nyangka, Anda sedang menyangka, pindah pahala. Yang keempat mengatakan, alhamdulillah saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti 3 orang itu tuh, senang membicarakan orang lain. Ya. Itu ketika bicara demikian, pindah lagi kepada orang itu. Di rumusnya, ketika Anda kerjakan kebaikan, Anda melakukan keburukan, maka yang baik ini akan otomatis menutup yang buruk. Tutup. Kalau baiknya masih unggul, salahnya, amal solehnya tinggi, salahnya hilang, maka surga baginya.
Kalau ini nggak bisa nutup, solehnya kurang, salahnya masih banyak, maka neraka untuknya. Salah dengan soleh seimbang, maka ditempatkan di Araf namanya, bukit tertinggi antara surga dengan neraka. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang surga pertama kali dalam Al-Quran, di Quran surah kedua ayat 25, maka disebutkan iman dan amal soleh. Wabashiril ladzina amanu, berikan kabar pada orang-orang beriman itu, wa amilus solihat, dan dia telah mengumpulkan pahala dengan amal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan amal soleh itu, maka kami siapkan surga terindah untuknya dengan segala keindahan di dalamnya. Pertanyaannya, lihat sini. Berarti untuk Anda masuk ke surga itu, Anda membutuhkan pahala. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang sudah merasa terjamin masuk surga? Tidak ada yang merasa terjamin. Artinya, ini ada yang unik teman-teman sekalian. Saat bersamaan, Anda merasa dosanya banyak. Juga merasakan pahalanya belum cukup ke surga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kan ini dunia akan kita tinggalkan, dan kita sadar itu. Kita akan wafat. Cuma 2 rakaat modalnya. Maka ketika dapatkan itu, nih, dosa Anda seperti apa sih? Kalau dosa Anda sepenuh dunia, sepenuh bumi, kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Sepanjang bukan dosa besar. Sepanjang bukan dosa besar. Istighfar di situ, mohon ampunan, sujud dengan benar. Dan yang dimaksudkan sholat 2 rakaat itu bukan sekedar sholat. Ada nanti cara-caranya, itu yang akan kita bahas. Ada caranya, ada rukunnya, ada bacaannya, ada apa yang harus dimohonkan, apa yang kemudian harus ditepikan, ada. Jika benar Anda kerjakan semua ini, maka diberikanlah oleh Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau pahala ini diberikan, dosa Anda yang bertumpuk pada hari itu hilang beberapa bagian. Hilang. Apalagi saat mengerjakan amalan ini, Anda bertobat dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, termasuk dosa besar. Maka Anda berpeluang habis semua dosa itu. Dan mungkin seperti yang pernah terjadi di satu tempat. Ini viral kisahnya. Ya, Masya Allah, dia seorang yang sangat buruk perilakunya. Kemudian tiba-tiba dia pengen sholat, orang sudah mulai mengusir dan sebagainya. Kemudian dibimbing oleh seseorang, dari wudunya, dari sholatnya. Begitu dia sholat, ternyata wafat dalam keadaan sujudnya. Dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah nilai orang dari covernya, dari luarnya. Karena boleh jadi hati kecilnya ingin kembali kepada Allah. Begitu seseorang ingin kembali, maka Anda rangkul, ajarkan kepadanya. Begitu dia tobat, Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Kalau orang ini masih hidup, setiap dia beramal, Anda mendapatkan bagiannya. Qadar Allah dia haji, Anda belum, maka Anda mendapatkan pahala hajinya tanpa dikurangi sedikit pun. Indah. Paham ya? Maka ini cara memahaminya begini. Makanya kata Nabi, kalau orang tahu tentang ini, orang akan datangi itu 2 rakaat itu dengan membungkuk, dengan merangkak. Datangi, karena tahu ini peluang ini kalau nggak dapat sekarang, nunggu lagi besok. Dan besok itu belum tentu hidup. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda sia-siakan yang sekarang, makanya setannya itu kadang-kadang demikian, Pak. Dipaksa nonton malam, begadang lewat, subuhnya lewat, 2 rakaat yang nggak dapat, dipaksa nunggu besoknya lagi. Sedangkan besok Anda belum tentu hidup. Ya, jangan begadang lah, kecuali ada perlunya, kan? Nabi juga begadang, ya kecuali ada perlunya. Ada perlunya, silahkan diskusi dengan sahabat dan selesai, beliau istirahat. Jelas sampai sini? Nah, jadi kenapa ini sholat? Kita harus paham sampai ke titik ini, sampai ke titik yang paling dalam. Kenapa dikejar? Kenapa masih ditunaikan? Kenapa seakan-akan terlambat tapi masih ditunaikan juga? Karena yang diburu bukan cuma 2 rakaatnya, tapi keutamaan di baliknya. Itu poinnya. 2, yang terakhir. Keutamaan kedua. Tahan sebentar ya, nanti saya berhenti 5 menit lagi. Yang kedua, kenapa 2 rakaat ini begitu diburu, padahal belum masuk kepada fardunya? Karena 2 rakaat ini ketika Anda kerjakan di awal-awal waktu saat adzan selesai dikumandangkan, maka juga menjamin keberkahan dari Allah bagi pelakunya. Fi bukuriha, kejar kata Nabi SAW, ibadah sholat subuh itu sejak awal waktunya, fi bukuriha. Awal waktu itu dimulai selesai adzan berkumandang, kerjakan 2 rakaatnya. Maka orang yang mengerjakan ini ada isyarat dari Nabi SAW, maka minimal aktivitas dia di hari itu akan dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip sholat subuh itu 2 rakaat sebelumnya bukan hanya menghadirkan teman-teman sekalian pahala yang begitu banyak, tapi keberkahan dalam beraktivitas. Nah, prinsip keberkahan itu bisa bergabung pada asas manfaat atau kebutuhan dalam penggunaan sesuatu. Ada orang semua yang diinginkan mesti dipakai, mesti dibeli. Ada orang apa yang dibutuhkan, itu yang diprinsip dalam kehidupan. Maka kalau Anda seperti itu, hidupnya akan enak. Haus itu butuh minum. Minuman apa saja yang halal dan baik, dia akan minum. Beda dengan orang, ada air bening, ada jus ada, tapi minta yang macam-macam. Saya pengen buah naga yang dari Hong Kong.
Oh, silahkan sana. Jelas ya? Ya. Maka keutamaan yang terakhir, saya tutup. Sebelum saya bahas bagaimana cara menunaikannya. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang mengejar 2 rakaat sebelum subuh ini, kalau dia sempat berdoa di dalam sujudnya, atau di satu di antara 4 posisi dalam sholatnya, yaitu saat berdiri, saat ruku, saat sujud, dan sesaat sebelum salam, walaupun itu membaca surat-surat yang ringan dan mudah, maka teman-teman sekalian, doanya berpeluang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.